Sometimes I forget how big my country is. This is Indonesia. Di balik keindahan panorama Magetan yang memesona, tersimpan sebuah cerita kompleks tentang pendidikan yang menunggu untuk diungkapkan. Kabupaten di Jawa Timur ini memperlihatkan potret nyata kesenjangan pendidikan yang membutuhkan perhatian serius. Dari puncak perbukitan hingga pusat kota, setiap sudut wilayah menyimpan kisah berbeda tentang akses dan kualitas pendidikan. Jika kita menelusuri data terkini, perbedaan itu tampak sangat jelas. Di wilayah perkotaan Magetan, sekolah-sekolah dilengkapi fasilitas modern, guru-guru yang berkualitas, dan akses teknologi yang memadai. Angka partisipasi sekolah di kawasan ini hampir mencapai 95%, dengan rata-rata lama sekolah murid mencapai 12 tahun. Namun, pemandangan berbeda sangat terlihat di wilayah pegunungan dan pedesaan. Di daerah terpencil, infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah sederhana dengan fasilitas minim menjadi satu-satunya harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah di wilayah ini hanya berkisar 8-9 tahun dengan angka partisipasi yang sangat turun hingga 70%. Kondisi ini bukan sekedar angka statistik, melainkan potret nyata kesenjangan yang dialami anak-anak Magetan. Untuk memahami lebih dalam persoalan ini, tim kami melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa narasumber. Mari kita simak wawancara berikut. Oke, selamat siang semuanya. Jadi dalam wawancara kali ini saya Javier Ferdinand yang akan mewawancarai Putri Mirza sebagai Duta Pendidikan dan Literasi Kampus Unesa 5 yang akan memberikan perspektif dia tentang kesenjangan tingkat pendidikan di wilayah Magetan ini. Langsung saja ke pertanyaan, Kak. Yang pertama, bagaimana kondisi kesenjangan pendidikan yang Anda temui di wilayah Magetan saat ini, terutama dari perspektif seorang Duta Kampus Unesa 5? Pendidikan di wilayah Magetan ini sangat berkesenjangan dikarenakan pendidikan di wilayah kota dan pedesaan ini lebih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang unggul di wilayah kota Magetan. Sehingga di wilayah pedesaan, antara wilayah pedesaan dan wilayah Magetan ini sangat berkesenjangan, dan hal ini dapat memberikan kesenjangan juga terhadap SDM Magetan. Contohnya saja di wilayah Mauspati terdapat banyak sekolah yang kosong dikarenakan pemerintah wilayah Mauspati lebih mementingkan pembangunan sekolah daripada data dari usia matang di wilayah Mauspati. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan tingkat pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesenjangan di tingkat pendidikan salah satunya adalah bagaimana pola literasi terhadap masyarakat Magetan. Jadi pola literasi di wilayah Magetan ini sangat diterapkan pada kemampuan bacaan dari tulisan tersebut, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau direpresentasikan dari moral of the story-nya. Jadi misalnya dalam membaca, banyak orang tua, guru ataupun sebagainya ini lebih mementingkan kecepatan pembacaan terhadap anak, sehingga anak ini lebih tidak mementingkan bagaimana bacaan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih tidak dipentingkan.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa saja sih program atau inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Magetan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah tersebut? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Jadi pemerintah Magetan ini sudah bekerja sama dengan pihak kampus Unesa, di mana kampus Unesa akan membangun kampus Unesa 5 di daerah Mauspati, di mana hal ini sangat berpengaruh pada akses pendidikan di wilayah Magetan yang cenderung meningkat dan mengurangi kesenjangan di wilayah Magetan karena dibangun di wilayah Mauspati, di mana banyak sekolah unggul yang terdapat di pusat kota Magetan, tapi Unesa Kampus 5 Magetan ini dibangun di wilayah Mauspati, di mana hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di wilayah Magetan. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir Kak. Sebagai seorang duta pendidikan dan literasi, strategi apa saja yang akan Anda kembangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di wilayah masyarakat dan yang selama ini terabaikan di Kabupaten Magetan? Baik dari segi pemerintah Magetan dan kampus Unesa sudah mengupayakan pembangunan kampus Unesa 5 di wilayah Mauspati untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah Magetan. Dan saran saya adalah bagaimana SDM di wilayah Magetan ini baik di perkotaan maupun pedesaan lebih dikembangkan dengan mahasiswa di kampus Unesa 5 lebih menekankan prestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Karena sudah banyak dia siapkan dari segi fasilitas dan integritas, tinggal bagaimana cara kita mengatur inovasi dan ide yang akan dikembangkan secara berkelanjutan. Oke, sudah Kak. Sudah. Oke, jadi teman-teman, itulah jawaban dari perspektif seorang duta kampus Unesa 5, yaitu duta pendidikan dan literasi. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri Mirza atas waktu yang telah diberikannya. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Javier Ferdinand, saya dari Informatika kelas A. Jadi kami di sini ditugaskan untuk mewawancarai Ibu dengan mengangkat tema kesenjangan tingkat pendidikan di wilayah Magetan ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu. Oke, terima kasih Mas. Saya itu adalah Bu Indun Mahmudah. Saya adalah seorang pengajar di SMK Negeri 1 Bendo Magetan, yang mana sekolah itu tidak jauh dari sini, kurang lebih 5 kilo ke arah barat. Begitu. Saya ngajar di SMK Bendo insya Allah sudah 21 tahun. Lama ya Ibu. Langsung aja ke pertanyaannya Ibu. Ya. Jadi yang pertama, dari perspektif Anda sebagai praktisi dalam bidang pendidikan, bagaimana kondisi kesenjangan pendidikan yang ada di wilayah Magetan saat ini, terutama pada tingkat pendidikan menengah? Oke, jadi begini Mas, di Magetan itu kan memang daerah letak geografisnya sangat heterogen ya. Di Magetan itu ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, dan itu adalah suatu letak itu sudah menentukan satu satu anak itu namanya ya Mas, untuk semangat belajarnya itu loh, itu sangat menentukan sekali. Misalkan di sini kalau di daerah Bendo itu kan termasuk dataran rendah. Dataran rendah itu anak-anak untuk semangat belajarnya sangat tinggi karena apa? Akses untuk menuju ke sekolah itu lebih mudah dibandingkan dengan kalau dari sini misalkan di Poncol yang perbatasan dengan di daerah Jawa Tengah, itu letaknya di pegunungan. Mau sekolah saja, mau aksesnya saja itu sudah sangat jauh sekali. Jadi kalau untuk anak-anak yang berada di daerah pegunungan biasanya itu memang kalau untuk sekolah itu memang kita harus memberi edukasi dulu baik pada siswa maupun pada orang tua. Dan juga ini Mas, karena kan kita memang di Magetan itu adalah yang notabene itu kota yang sepi, kota yang sejuk, kota yang jauh dari hiruk pikuknya, hinar-binarnya di daerah perkotaan. Dan di situ sebenarnya itu adalah merupakan akses yang sangat luar biasa. Jadi itu kan sudah menimbulkan satu ketenangan
gitu kan. Kalau kita berada di daerah perkotaan, kita belajar di daerah perkotaan, banyak sekali hilir mudik mobilitas dari kendaraan, itu kan juga sudah mempengaruhi Mas nggih. Tingkat polusi itu juga sudah mempengaruhi. Tapi alhamdulillah di daerah Magetan itu adalah daerahnya sangat sejuk, sehingga untuk kebercukupan oksigen itu sudah banyak, yang mana oksigen itu kan juga untuk meningkatkan daya pikir daripada siswa. Kemudian karena di Magetan itu juga mata pencarian dari penduduk juga beraneka macam ya Mas ya. Jadi heterogen sekali, mulai dari petani, ada yang jadi seorang ASN, ada yang pengusaha, ada yang buruh tani, dan itu dari situ saja sudah kelihatan sekali ada kesenjangan terutama bagi mereka yang tani maupun buruh tani. Itu untuk tingkat pendidikan itu kesadaran untuk pendidikan itu sangat kurang. Oh begitu ya. Iya begitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, ada faktor-faktor apa saja sih yang menurut Anda menjadi hambatan bagi siswa di Magetan ini untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik? Oke. Kalau menurut saya Mas, selama saya mengamati pendidikan yang ada di sekolah kami ya, itu saya baru lingkup sekolah kami nggih. Itu adalah tingkat kesadaran dari orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua itu beranggapan, karena kita kan memang di desa ya Mas, alah cah wedok gak usah sekolah dur-dur gitulah. Karena apa? Karena endingnya nanti akan terjunnya mesti ke dapur. Nah, kita harus memangkas itu, kita harus mematahkan itu, karena kita adalah wanita itu juga setara dengan laki-laki Mas. Jadi banyak sekali, saya tuh pengen sekali Mas, yang namanya pemimpin itu seorang wanita tuh saya sangat pengen sekali, karena sebagai seorang gender itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Kemudian ini Mas, karena tadi kan saya juga sudah menjelaskan ke Masnya nggih. Jadi dari karena beraneka ragam mata pencarian yang ada di kami, itu juga salah satu penghambatnya, terutama yang mohon maaf yang punya penghasilan yang rendah. Karena apa? Tingkat pendidikan itu kan dia membutuhkan sarana ya, biaya ya mulai dari bensinnya otomatis lah itu. Meskipun sekolah itu gratis, tetapi kalau dia akses untuk ke sekolah, sarananya, bensinnya, untuk sangu anak itu kalau tidak ada, akhirnya kan terus mereka juga mau sekolah juga susah. Jadi disinilah edukasinya untuk anak dan orang tua ini perlu kita bina Mas, di situ. Kemudian lah yang laki-laki Mas, kalau saya kan memang seorang guru SMK ya. SMK yang ada di Magetan itu hanya 7 SMK yang ada di Magetan. Sementara peminat anak-anak yang masuk di SMA dan di SMK itu jauh lebih besar di SMK. Kenapa? Karena anak yang di SMK itu kan dia memang inginnya tidak ke kuliah lagi, tidak melanjutkan, tetapi dia mau ke dunia kerja dan ke wirausaha. Nah, di sini ini yang mana anak-anak ini itu memang harus benar-benar kita bekali Mas, supaya dia bisa berwirausaha, bisa menciptakan lapangan kerja, dan juga untuk mengedukasi pada dirinya sendiri. Oh ternyata tidak harus seorang pegawai. Memang kalau masyarakat itu kan orang itu kalau sudah pegawai itu kan sudah wah gitu ya. Kita pangkas itu. Jadi tidak semuanya seperti itu. Kita menciptakan lapangan kerja sendiri, itulah jauh lebih bagus. Kemudian jarak Mas, ini jarak itu sangat menentukan. Hambatannya itu adalah jarak, karena 7 itu SMK-nya hanya 7, sementara kita ada 16 kecamatan. Artinya kan itu jarak tempuhnya siswa itu kan sangat jauh. Ya, sangat jauh sekali. Yang mana akhirnya mereka kadang-kadang karena nggak ada biaya untuk itu, akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah. Nah itu kan yang menghambat sekali untuk pendidikan di Magetan. Begitu. Kalau untuk infrastruktur, untuk akses jalan ke sana, kalau yang di daerah seperti di Bendo dan sekitarnya itu insya Allah sudah bagus. Cuma untuk yang daerah pegunungan yang agak memprihatinkan, yang butuh disentuh oleh pemerintah. Begitu Mas.
Oke, masuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya, Menurut pengamatan Anda, tentunya sebagai seorang praktisi dalam bidang pendidikan, ya. bagaimana ketertarikan antara tingkat pendidikan dengan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat itu Bu? Ya, jadi begini Mas, untuk tingkat ketertarikan antara peluang kerja ya dengan Iya, iya. dunia pendidikan ya. Hmm. Nah, ini memang sangat berkorelasi sekali. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan itu pastilah dia akan bisa memecahkan telur. Ya. Jadi kalau seperti ini saya harus gimana seperti ini. Jadi kalau tidak punya pendidikan kan otomatis dia tidak tahu untuk memecahkan satu permasalahan. Nah, alhamdulillahnya di Magetan ini ada UNESA ya Mas ya. Iya, UNESA. Dibangun UNESA. Lah ini sudah merupakan satu ikon yang sangat luar biasa, terutama untuk memajukan pendidikan di Magetan. Nah, di Magetan ini memang untuk SMA, SMK-nya adalah tadi saya sudah bilang, saya SMK Benda itu adalah nomor 7 di Indonesia, dan SMA 1 Magetan itu adalah juara 1 di Jawa Timur. Jadi di situ kan sudah mencerminkan ya, pendidikan di Magetan itu sudah sangat luar biasa, meskipun kami berada di daerah ujung barat daripada Jawa Timur ya. Oke, nah di situ Mas, kalau menurut saya ya, hemat saya, yang namanya pendidikan itu memang sangat menentukan sekali untuk masa depan suatu pemerintah, terutama untuk anak-anak remaja. Kalau jenengan nanti ini adalah generasi penerus ini nanti ya, penerus bangsa. Kalau kayak kami yang kaula usia 40, 50, 60 nanti sudah lengser, sudah waktunya panjenengan itu yang mengharumkan nama besar negara kita. Jadi memang sangat luar biasa pendidikan itu. Kemudian untuk pendidikan itu memang bisa merubah ekonomi dari suatu daerah. Mungkin di Masnya dari mana? Kediri ya? Kediri, saya dari Kediri. Iya, dari Kediri itu di situ produknya apa yang bisa mencuat itu di sana? Ya, Tahu ya? Iya, tahu. Tahu kuning itu, Bu. Ya, tahu. Di situ kan juga menyerap banyak tenaga kerja ya. Iya, sangat Lah banyak. kalau mereka tidak tahu untuk pemasarannya, cara membuatnya, artinya kan dia akan membuatnya dengan tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Benar. Mungkin dengan pola tradisional saja. Iya. Dan untuk pemasaran bagaimana, e-commerce-nya ke masyarakat bagaimana, itu kan nggak tahu kalau nggak ditompang dengan pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan kalau menurut saya itu sangat penting ya, penting sekali untuk meningkatkan daripada kesejahteraan di suatu daerah itu, karena pendidikan itu merupakan hal yang pertama dan utama kalau menurut saya. Jadi kalau saya Mas, saya pribadi di keluarga kami ini adalah investasi termahal kami, bukan harta tetapi anak. Pendidikan anak gitu. Itu adalah investasi kami yang termahal. Iya. Dan nomor 1 adalah pendidikan anak. Jadi semoga dengan pendidikan ini, kalau misalkan banyak orang tua yang sadar dengan seperti itu, insya Allah bisa merubah Magetan masuk up, menjadi naik ke atas, begitu Mas. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu. Jika saya ada salah pada Ibu, saya mohon maaf, dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Ya, kuites saya Mas untuk hari ini, jangan takut untuk melangkah. Iya, Bu. Jangan takut untuk berkarya. Kegagalan itu wajar, karena dengan kegagalan kita bisa mencapai satu kesuksesan. Semoga apa yang saya katakan tadi semoga bisa memberikan manfaat untuk pendidikan khususnya di Magetan, dan semoga saya doakan Masnya bisa kuliah dengan lancar. Amin. Mendapatkan IPK yang sangat luar biasa. Dan nantinya setelah lulus dari kuliah bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Oke, begitu saja. Iya, jadi sekian dari kami, Bu. Terima kasih.
Tantangan utama yang dihadapi tidak sekedar soal gedung ataupun fasilitas. Kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, dan rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan turut mewarnai kompleksitas persoalan. Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa membantu orang tua bekerja atau bahkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Namun, di balik tantangan tersebut, masih ada secercah harapan. Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan mulai menyadari pentingnya pemerataan pendidikan, program-program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif perlahan mulai diimplementasikan. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tentang pendidikan bermutu menjadi panduan dalam upaya pengentasan kesenjangan ini. Magetan tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah, tetapi mulai bergerak menuju perubahan. Setiap langkah kecil menuju pemerataan pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Anak-anak dari berbagai latar belakang, baik dari kota maupun pedesaan, memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Mereka adalah harapan sejati pembangunan berkelanjutan. Saatnya kita bersama-sama membangun Magetan melalui pendidikan yang setara, bermutu, dan inklusif. Karena sejatinya, pendidikan adalah kunci utama membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah.